Kunjungan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke Yordania pada Senin 10 Juni 2024 bukan hanya menunjukkan keharmonisan antara Indonesia dengan Yordania lewat KTT Tanggap Darurat Gaza. Akan tetapi ada juga kisah Prabowo Subianto dengan Yordania pada masa lampau, tepatnya keakraban Prabowo dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Husain yang ternyata sudah bersahabat sejak lama. Cerita keakraban mereka sudah terjalin lebih dari 20 tahun. Bagaimana kisahnya? Tahun 1998 akan terkenang menjadi tahun yang amat berat bagi seorang Prabowo Subianto. Bagaimana tidak? Pada tahun itu, Prabowo memutuskan meninggalkan Jakarta di tengah pusaran masalah yang membelitnya. Presiden B.J. Habibie telah mencopot jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Pun juga dengan karir militer yang berakhir di Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus 1998 karena dinilai bertanggung jawab atas penculikan aktivis. Saking runyam kondisi yang dialaminya kala itu, sampai-sampai dalam salah satu cuitannya di platform X yang diunggah pada tanggal 26 Februari 2014, Prabowo berkata, "Kala itu jika ada kucing peliharaan yang hilang di ibu kota, mungkin saya Prabowo Subianto yang dituduh mengambil. Lebih baik pergi sejenak." Prabowo akhirnya memutuskan angkat kaki dari Indonesia. Ada dua negara yang dikunjungi Prabowo kala itu, yakni Amerika Serikat dan Yordania. Prabowo terlebih dulu terbang ke Amerika Serikat bersama istrinya Siti Hediati Haryadi dan anaknya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didi Prabowo. Sebulan berada di AS, Prabowo melanjutkan perjalanan ke kota Amman, Yordania atas undangan dari Pangeran Abdullah. Kebetulan, Prabowo saat itu telah memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Abdullah. Namun bagaimana awalnya hingga keduanya dapat memiliki hubungan sedekat itu? Kedekatan keduanya berawal dari pertemuan mereka saat menempuh pendidikan infanteri di Amerika Serikat. Kemudian disambung menjalani latihan anti-teror di Jerman Barat. Hubungan dekat itu terus berlangsung ketika mereka kembali ke negeri masing-masing dan memegang pos komandan pasukan khusus. Abdullah tetap memandang Prabowo sebagai seniornya. Sewaktu prajurit Kopassus berhasil mencapai puncak tertinggi dunia di Gunung Everest, Pangeran Abdullah mengikutinya dengan antusias. Dari kedekatan ini, Prabowo dapat tinggal di Yordania pasca kerusuhan 1998 selama 4 bulan. Di Yordania, Prabowo disambut dengan upacara militer, bahkan juga diminta untuk menginspeksi pasukan. Sementara di ujung barisan, Pangeran Abdullah menunggu dan kemudian memeluknya dan berkata, "Anda tetap jenderal." Selama di Yordania, Prabowo juga ditawari tinggal di salah satu istana kerajaan yang kemudian ditolak Prabowo. Nah, dari sinilah muncul desas-desus yang beredar soal Prabowo yang mendapatkan kewarganegaraan Yordania. Apakah benar begitu? Selama kepergian Prabowo ke Yordania, berbagai tudingan mengarah ke mantan Pangkostrat itu. Salah satu yang paling menghebohkan adalah kabar soal perpindahan status kewarganegaraan Prabowo. Kabar ini awalnya tersiar lewat surat kabar harian Al-Rai yang terbit pada 12 Desember 1998. Dilansir dari harian Kompas yang terbit tahun 1998, dari pihak pemerintah Yordania secara resmi menganugerahkan status kewarganegaraan kepada Prabowo lewat sebuah dekret raja atau Royal Decree. Namun kabar soal perpindahan kewarganegaraan ini telah dibantah oleh Prabowo. Prabowo mengaku telah menolak tawaran menjadi warga negara Yordania. Masalah soal kewarganegaraan ini sempat dipertanyakan pada Pilpres 2014. Namun KPU tak punya bukti bahwa Prabowo pernah menerima kewarganegaraan lain selain WNI. KPU saat itu meloloskan Prabowo menjadi capres karena telah menyerahkan surat keterangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan pemenuhan syarat kewarganegaraan bakal capres dan cawapres. Selain itu, Prabowo juga pernah dikabarkan menjadi pelatih unit elit dari pasukan khusus yang juga menimbulkan kehebohan para petinggi di tanah air. Meskipun klaim ini juga pada akhirnya tidak terbukti.
kedekatan Prabowo dengan King Abdullah II masih terjalin hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah ucapan selamat dari King Abdullah II setelah Prabowo resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in next few weeks, if possible. And when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you, has needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need. Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. I have fond memories. Please call me Abdullah. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so hearing your voice today put me in a very good mood. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regard to Her Majesty, and to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited. She sends her best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Take care. Great honor. Thank you. Take care. Thank Bye-bye. you. Bye.